Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Pak Abdullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Ibu, baik-baik pada hari ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Ya, baik Bu. Jadi yang mau dibicarakan pada hari ini adalah terkait masalah pengelolaan pembelajaran praktik di bengkel Ibu. Oh ya, pengelolaan bengkel ya Pak. Iya Ibu. Apa yang menjadi masalah di pengelolaan bengkelnya Bapak? Ya, jadi yang menjadi masalah di pengelolaan bengkel, di mana pelaksanaan praktik selama ini biasanya tidak berjalan maksimal. Disebabkan Iya, karena ada beberapa hal. Sehingga itulah yang ingin kami bicarakan pada kesempatan hari ini. iya, iya. Gitu, Bu. Oh ya, berarti pengelolaan kelasnya Bapak yang praktek itu tidak berjalan maksimal ya Pak? Ya, itu yang jadi inti pembahasan kita. Berarti kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa yang ingin dicapai dari sesi pembicaraan kita pada malam ini? Ya, Bu. Jadi tentunya yang ingin dicapai bahwa pelaksanaan pembelajaran praktik itu bisa berjalan maksimal sehingga semua anak-anak bisa melakukan praktik dengan maksimal. Karena Iya, itu yang iya. sangat diharapkan dan merasa terganggu kalau misalnya di dalam pelaksanaan praktek itu ada beberapa peserta didik yang tidak melaksanakan praktek atau waktu pelaksanaan prakteknya sangat singkat begitu, Ibu. Oh, iya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu Pak sehingga prakteknya itu bisa seperti itu? Ya, jadi penyebabnya adalah yang pertama terkait masalah peralatan di bengkel itu masih terbatas, Iya, belum iya. memenuhi syarat ideal sebuah bengkel dengan jumlah siswa yang per kelas itu kurang lebih 30 orang begitu, Ibu. Jadi ini yang sangat Iya. mengganggu pelaksanaan praktik kita, tidak bisa berjalan maksimal karena keterbatasan peralatan itu. Hmm. Oh, berarti intinya di sini adalah keterbatasan peralatan ya Pak. Ibaratnya kayak sarana Ya, dan prasarana dengan jumlah siswa yang kurang memadai. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Bapak itu sarana dan prasarana yang ideal yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa itu di bayangan Bapak itu yang bagaimana kira-kira Pak? ya kalau Yang sesuai idealnya dengan itu. iya, Bu. Jadi kalau sesuai dengan apa namanya peraturan bahwa untuk idealnya sebuah bengkel adalah kelengkapan dari peralatan itu minimal satu peralatan berbanding tiga. Jadi satu berbanding tiga, sehingga bisa pelaksanaan praktik itu bisa maksimal. Jadi satu Iya, iya. peralatan utama, tiga siswa yang menggunakan. Nah, seperti itu idealnya. Oh, Namun iya, yang iya. sekarang ini tidak mencukupi seperti itu. Saran tidak mencukupi Pak ya, berarti belum belum bisa mengakomodir 1:3 itu Pak ya, keadaan yang sebenarnya. Belum, belum, belum Oh Ibu, iya. belum. Nah kira-kira berkaitan dengan keadaan yang sekarang ini, apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk apa namanya agar peserta didik ini dalam berpraktek ini bisa maksimal dilakukan. Maksudnya mengakomodir kebutuhan siswa dalam belajar praktek ini apa kira-kira langkah-langkahnya yang Bapak bisa ambil mengingat situasinya seperti itu. Jadi eh, mungkin dengan kondisi seperti ini sekarang, maka langkah yang saya harus ambil adalah yang pertama
tentu melakukan komunikasi dengan ketua program kalian atau ketua jurusan untuk Ya. penambahan peralatan, untuk penambahan Oh, peralatan. iya, Karena iya. saya kira itu salah satunya yang kita lakukan. Kemudian Oh, yang iya. kedua, tentu kami bisa melakukan pelaksanaan pembelajaran praktik itu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, walaupun Iya, iya. peralatannya belum maksimal. Jadi kita Oh, iya. memberdayakan yang ada dengan membentuk kelompok praktik untuk semua siswa. Oh, iya. Ada apa lagi Pak kira-kira yang bisa dilakukan selain dari membentuk kelompok kecil, kemudian komunikasi dengan kajur untuk penambahan peralatan, kira-kira apa lagi kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Jadi selain itu yang kami lakukan adalah eh, apa namanya memanfaatkan peralatan yang lain. Karena di bengkel kan Peralatan yang ada lain. beberapa eh, pelaksanaan praktek, mulai las busur, ada las mik, ada las tik. Iya, iya, Itulah yang iya. kita bisa manfaatkan. Jadi kalau misalnya ternyata anak-anak masuk di las busur, itu juga kita bisa alihkan. Yang mau melaksanakan di las mik, silahkan. Yang mau melaksanakan di Iya, las iya. tik juga boleh. Jadi itu salah satu yang kita lakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan praktik ini. Oh, iya, Itu iya. Jadi barangkali yang sudah bisa ada. dilakukan. Ya. Ya, jadi sudah ada rencana-rencana Pak ya. Jadi yang paling cepat itu yang membuat kelompok-kelompok kecil mungkin ya. Kemudian ada juga Ya. apa tadi penambahan peralatan dengan berkomunikasi dengan kajur Pak ya. Ya. Kira-kira dalam dalam bayangan Bapak kapan kira-kira waktunya itu bisa dilaksanakan atau diluangkan untuk itu Pak? Jadi untuk waktunya kemungkinan besar di semester ini kami akan melakukan komunikasi dengan ketua jurusan. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya komunikasi ini direspon oleh kepala sekolah supaya membuat proposal. Karena yang peralatan ini terus terang bahwa di penggunaan dana BOS, begitu saya tanya di juknisnya, tanya bendahara terkait masalah juknis dana BOS, ternyata tidak bisa digunakan untuk pembelian atau pengadaan peralatan utama, Ya, ya, terkecuali ya, betul Pak. peralatan genggam yang bisa diakomodir di dana BOS. Sehingga dengan demikian tentunya kami harus melakukan komunikasi dengan ketua jurusan, dengan kepala sekolah untuk membuat proposal ke pemerintah supaya bisa mendapatkan bantuan terkait masalah peralatan ini. Itu Oh, barangkali yang betul Pak. akan kami lakukan di semester ini. Oh, yang di semester ini, Pak, ya. Kalau dalam jangka waktu yang secepatnya ini, Pak, misalnya kayak dalam minggu ini, kira-kira yang mana yang akan dilaksanakan dalam minggu inilah atau secepat ini, selain dari membuat proposal itu, Pak? Ya, kalau yang akan dilaksanakan dalam minggu ini tentunya hanya bisa melakukan dengan membentuk kelompok kecil itu tadi, sehingga Oh, bisa iya. memaksimalkan pelaksanaan praktek itu dengan pengaturan waktu di setiap penggunaan mesin oleh siswa. Kemudian yang Hmm, kedua adalah itu tadi bahwa kita memanfaatkan peralatan mesin yang lain. iya, Tentunya iya. dengan koordinasi dengan apa namanya lokasi kurikulum di dalam pengaturan Oh, jadwal. Nah, itu iya, barangkali iya. yang bisa dilakukan dalam waktu yang dekat ini. Saya kira Oh, itu iya, iya. Ibu mungkin yang apa namanya yang barangkali bisa dilakukan dalam waktu. Dalam waktu dekat ini, Pak, ya. Oh, iya. Untuk memastikan rencana Bapak itu berjalan dengan baik, kira-kira siapa kira-kira yang bisa mendukung Bapak ini agar rencananya Bapak ini bisa tercapai? Bisa didengar, Pak? Terputus tadi, Ibu, terputus tadi. Oh, terputus, Pak. Terkait Ya, dengan sudah bisa. Ya, sudah rencana-rencana bisa. Bapak, oh ya, terkait dengan rencana Bapak tadi, kira-kira siapa yang bisa memastikan bahwa rencana Bapak ini bisa berjalan dengan baik? Siapa kira-kira yang bisa mendukung apa Bapak dalam menjalankan rencana ini? Ya, jadi yang bisa mendukung dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan maksimal
Yang pertama adalah tentunya ketua jurusan Pak Haji Mm-mm. Hasim Asari Bada Amang. Nah, itu Oh yang iya. mungkin bisa membantu saya untuk pelaksanaan apa namanya sehingga rencana ini bisa berjalan yang baik. Yang Oh kedua iya. adalah Wakasi kurikulum dalam hal ini Oh iya. Pak Asmar SPD MPD yang bisa membantu kita dalam pengaturan jadwal penggunaan bengkel begitu. Oh iya iya baik Pak. Berarti dari hasil percakapan kita ini mungkin berarti sudah ada hasil Pak ya. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan Pak dari sesi pembicaraan kita malam ini? Ya, jadi yang bisa saya simpulkan dalam memaksimalkan pembelajaran praktik di bengkel eh, sesuai dengan apa namanya ide-ide yang muncul tadi di saya ini, bahwa yang pertama adalah pembelajaran dilakukan dengan melakukan pembelajaran kelompok. Ya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam melaksanakan pembelajaran praktik ini, saya bisa memaksimalkan peralatan yang ada. Jadi bukan hanya las busur yang dilakukan, tetapi sesuai dengan minatnya anak-anak, kita bisa memanfaatkan peralatan yang lain seperti di las mik, las tik. Itu kita bagi kelompok-kelompok kecil seperti itu secara Oh, bergantian. iya. Tentu sesuai dengan minatnya anak-anak. Kalau ada yang Oh, berminat misalnya di las busur, ya dia laksanakan di las busur. Ada yang berminat oh, di las mik, kita laksanakan di las mik dan las oh, tik. iya. Seperti itu yang eh, apa namanya bisa kita lakukan. Kemudian Oh, yang kedua bahwa eh, dengan adanya komunikasi ini terbuka pemikiran saya bahwa tentunya harus melakukan komunikasi dengan ketua jurusan iya, untuk pembuatan pengadaan peralatan di jangka menengah ke depan. iya, Dan iya. demikian juga Betul. dengan mengkomunikasikan dengan wakase kurikulum terkait Iya. dengan pengaturan jadwal penggunaan bengkel. Jadi saya kira itu yang harus kami lakukan. Nah, insya Allah Oh, iya, iya. tentunya untuk menjamin berjalannya ini itu tadi kita mengharapkan bantuan dari ketua jurusan dengan waktu kurikulum di dalam pelaksanaan praktik. Oh, iya. Saya Betul kira itu sekali, yang Pak. menjadi kesimpulan pada malam hari ini. Oh ya betul sekali Pak. Saya kira bagus sekali apa langkah-langkah yang Bapak akan lakukan terkait dengan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya yang Ya. berkaitan dengan pengelolaan kelas yang pembelajaran praktik. Eh, ya baik Bapak, saya kira cukup untuk sesi pembicaraan kita malam ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Asrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Asriani kondisinya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Ya, amin, amin. Asriani, eh, apa kira-kira yang mau dibahas pada hari ini? Eh, kalau yang hari ini Pak, yang ingin dibahas, saya ingin mencari apalah kayak pencerahan begitu terkait pengelolaan kelas saya. Saya kan mengajarnya mapel bahasa Inggris. Nah, terkadang itu ada penggunaan HP dalam pembelajaran. Nah, di sini kadang pada saat sesi mencari informasi, kadang ada siswa itu yang menyalahgunakan HP-nya, maksudnya bukan untuk tujuan pembelajaran, tapi biasa di sela-sela itu dia main game, kemudian chatting kah, atau dia buka-buka sosial media. Nah, kira-kira bagaimana ya mengatasi hal ini terkait dengan pengelolaan kelas saya? Iya, baik Bu. Jadi pengolahan kelasnya adalah dengan menggunakan HP. Hanya saja kekhawatirannya tadi adalah jangan sampai siswa menyalahgunakan HP-nya itu dengan mungkin chat dan lain-lain sebagainya. Iya, Kira-kira
apa yang ingin diharapkan dari situasi yang seperti itu? Apa yang ingin Oh, didapatkan dari pembicaraan kita kali ini? iya. Kalau yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan ini, Pak, saya itu ingin ada solusi lah. Kira-kira dalam bayangan saya itu bahwa kalau saya ingin semua itu siswa itu aktif. Saya ingin siswa semua aktif, fokus dalam pembelajaran. Jadi HP-nya itu pada saat mencari informasi tidak digunakan untuk hal-hal lain. Maksudnya fokus pada pembelajaran, tidak main game, tidak bersosial media. Jadi siswa itu kayak ya antusias dalam pembelajaran. Misalnya kalau dalam diskusi dia cari informasi, bukan malah sibuk main game atau bersosial Iya, iya, media begitu. Ya kadang-kadang kan kita guru lengah. Jadi itu. iya, Jadi pokoknya aktiflah dan antusias dalam pembelajaran. iya, iya. Jadi ini diharapkan pada pembelajaran ini siswa intinya adalah siswa bagaimana melakukan pembelajaran itu dengan aktif. Kira-kira Ya. eh, yang idealnya itu yang bagaimana? Sehingga Eh, bisa anak-anak melakukan pembelajaran aktif ini. Kalau idealnya ya itu tadi Pak, idealnya adalah semua siswa fokus dan antusias dalam pembelajaran. Jadi siswa kalau kita suruh untuk menggunakan HP dalam mencari informasi, ya siswa mencari informasi dengan HP, bukan untuk membuka WA atau dia berselfie-selfie lah atau foto-foto di sela-sela aktivitasnya. Nah, itu yang idealnya yang ingin saya capai. Maksudnya aktif semua dalam pembelajaran. Iya, iya. Jadi kira-kira kelas yang ideal itu bagaimana apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa Ibu Oh, lakukan untuk membantu mereka agar tidak melakukan main game misalnya seperti itu. oh iya. Mungkin langkah yang bisa saya lakukan, mungkin bisa kalau kesepakatan awal ya, pada saat awal kesepakatan kelas di awal pembelajaran, mungkin bisa memasukkan penggunaan HP terkait dengan Iya, iya. ini pada saat mencari informasi. Mungkin bisa seperti itu, Pak ya? Ya. Ya, baik Ibu. Jadi untuk pengelolaan kelas atau kesepakatan kelas, kira-kira ide apa yang bisa diambil sehingga kesepakatan kelas ini bisa betul-betul terwujud, bisa Oh berjalan. ya. Artinya semua siswa mematuhi apa yang kita sudah sepakati seperti itu. Oh ya. Idenya kira-kira ya memasukkan poin HP, mungkin ya, poin dalam pada saat diskusi atau pada saat diizinkan untuk menggunakan HP, maka HP-nya hanya untuk menggunakan informasi mungkin ya, untuk mencari bahan pembelajaran, sumber pembelajaran ya, bukan untuk keperluan lain seperti itu. Atau mungkin juga menyiapkan materi mungkin ya, atau media yang kreatif atau menarik yang bisa membuat minat siswa lebih tertantang untuk lebih fokus, atau bisa juga mungkin ya LKPD. LKPD-nya mungkin bisa dibuat secara berkelompok sehingga ada target yang ingin dicapai. Mungkin perlu membatasi durasi waktu. Mungkin ya, bahwa oh ini Oke. pekerjaannya durasinya misalnya 10 menit supaya anak-anak tidak ada waktunya lagi untuk main game atau apa dan sebagainya. Mungkin begitu Pak ya? Ya, jadi kira-kira ada lagi yang bisa Ibu lakukan selain materinya ini dibuat lebih menarik, kemudian membuat Iya. LKPD dan Mhm. durasi waktu ini ditetapkan oleh setiap siswa sehingga tidak ada kesempatannya untuk bermain game. Kira-kira ada lagi selain dari ide-ide seperti itu, Ibu? Mungkin apa ya, ini siswa yang suka main HP mungkin bisa dikomunikasikan juga dengan wali kelasnya mungkin ya. Mungkin bisa dibantu dengan wali Komunikasi dengan kelas wali. atau guru BK, siapa tahu bisa dikasih apa mungkin ya di coaching juga mungkin ya dari guru BK atau wali kelasnya.
Gitu Ibu ya. Jadi kira-kira kapan waktunya ini dilaksanakan Ibu untuk melakukan ini Eh, tadi? karena pembelajaran itu tetap berjalan, maka mungkin dalam minggu ini ya, dalam minggu ini saya berupaya untuk melaksanakannya dengan langkah-langkah yang tadi mungkin. Oh ya, jadi rencananya dilaksanakan minggu ini, Bu ya. Jadi kira-kira Iya, siapa betul yang Pak. bisa membantu Ibu sehingga pelaksanaan pengolahan kelas ini bisa berjalan dengan baik? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Kalau yang bisa membantu saya, kalau di dalam kelas mungkin ketua kelasnya mungkin ya yang bisa membantu saya. Kemudian kalau terkait dengan materi pembelajaran atau media-media dalam mempersiapkan, mungkin bisa membantu rekan sejawat saya mungkin ya, yang bisa membantu saya juga. Kemudian wali kelasnya mungkin dengan guru BK-nya juga bisa dalam mengakomodir siswa yang agak ya semacam kayak bermasalah begitu dalam hal pembelajaran mungkin bisa Pak ya. Iya, jadi apa namanya ini sudah banyak yang melakukan bisa membantu memastikan Iya, pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. iya, iya. Kira-kira eh, apakah yang bisa Ibu pastikan bahwa pembelajaran ini bisa berjalan yang baik? Oh iya. Eh, Bagaimana bisa untuk dipastikan? memastikan ya, untuk memastikan bahwa pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, ya tentu saya harus melihat perkembangannya. Pada saat saya memberikan materi atau pada saat pembelajaran, saya ingin memantau, saya harus memantau perkembangannya dari waktu ke waktu, kemudian memantau juga pada saat mereka diskusi dari kelompok-kelompok, memastikan bahwa tidak ada siswa yang menggunakan HP dan selalu mengingatkan mungkin kesepakatan yang di awal tadi. Di sela-sela pembelajaran selalu diingatkan bahwa ingat Ki kesepakatan kelas tak bahwa HP hanya digunakan untuk ini. Mungkin bisa seperti itu. Iya, saya kira apa yang disampaikan Ibu Asrani luar biasa. Kemudian kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini? Oh iya Pak. Berarti kita sudah di ujung percakapan Pak ya. Yang bisa disimpulkan dari percakapan kita malam ini sepertinya terkait dengan masalah saya yaitu pengelolaan kelas agar tidak ada siswa yang menyalahgunakan HP di saat pembelajaran yang seharusnya mereka um, fokus dalam mencari informasi itu adalah uh, dengan melakukan kesepakatan awal, kemudian memasukkan poin penggunaan HP di dalamnya, kemudian membuat materi atau media ajar yang kreatif, kemudian dengan menggunakan metode-metode ajar yang variatif sehingga siswa tidak merasa bosan mungkin ya. Dan dalam pengerjaan LKPD kelompok itu mungkin saya harus memberikan target dengan durasi waktu pengerjaan agar anak-anak atau siswa itu tetap aktif dalam kelompok. Jadi tidak ada lagi waktunya untuk membuka HP untuk hal-hal lain selain mencari informasi. Kemudian kalau terkait siapa yang bisa membantu saya kira bisa rekan sejawat yang bisa membantu untuk mencari materi-materi kira-kira yang bagaimana yang menarik. Kemudian ada guru wali kelasnya yang bisa membantu dan guru BK mungkin yang bisa ikut memantau terkait dengan siswa yang seperti ini. Bapak, mungkin itu yang dari saya, Pak. Ya baik, saya kira demikian. Terima kasih Ibu Asrani sudah apa namanya mengikuti kegiatan coaching pada hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang Ibu simpulkan dapat dilaksanakan untuk kegiatan pembelajaran Ibu ke depannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.